Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayi Hendriani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 LPTK Universitas Mataram tahun 2021. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran luring dalam rangka uji kinerja tahun 2021. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Semuanya pakai masker? Pakai. Mana? Coba tunjukkan dulu. Guru lihat. Iya, betul. Kenapa kita pakai masker? Karena kita masih dalam apa? Kenapa? Masa pandemi, pinter. Pandemi apa? Corona. Sudah ceritanya? Sudah. Jadi kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya juga dengan memakai masker dan mencuci tangan. Baik. Siapa yang tidak masuk hari ini? Halo sama? Lala. Kenapa dia tidak masuk? Sakit? Tidak. Oh iya. Lala masih sakit. Oke, baik, sekarang coba keluar kelas maju ke depan, pimpin temannya berdoa, guys. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk menambah semangat kita, mari kita nyanyikan lagu nasional. Oke? Kibarkan bendera, Bangsa suci dalam perwira, di seluruh wilayah Indonesia, pujaan bangsa. Siapa berani dan berani, gerakan rakyatmu membela. Sang merah putih yang berwira, berkibarlah selamanya. Baik. Sebelum kita mulai ikut pembelajaran, guru mau tanya ini sama kelas 3. Apa saja benda-benda yang ada di sekitar kelas kalian? Coba sebutkan Bu Guru. Ayo. Apa? Apa dulu? Buku. Pintar. Apa lagi? Jendela. Apa lagi? Pintu. Pintar. Apa lagi? Papan. Bagus. Apa lagi? Meja. Terus? Lemari. Bagus. Apa lagi? Kursi. Pintar. Apa lagi? Apa? Kipas. Bagus. Nah, gerobak. Hebat. Lemari sudah, tadi gerobak sudah ya. Apa lagi? Buku sudah, lemari sudah. Pintar. Jadi, benda-benda yang kalian sebutkan tadi, inilah yang akan kita pelajari
pelajari hari ini? Apa sih benda itu? Jadi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, aneka benda di sekitar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca teks berjudul aneka benda-benda di sekitar kita, kalian mampu mengidentifikasi informasi dari teks dengan benar. Dengan mengamati benda melalui PowerPoint, kalian dapat mengklasifikasikan benda dalam benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Dengan membaca sifat fisik benda, kalian dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Dengan pengamatan terhadap alat ukur, kalian dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. Dan kelima, dengan memperhatikan cara penggunaan alat ukur, kalian dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang tepat. Perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Kira-kira ini gambar apa? Orang menari, pintar. Kira-kira ini gambar apa? Menari. Ya. Jadi kalau orang menari ini kira-kira apa ini? Musik. Jadi ini adalah gambar orang bernyanyi dan menari. Kalau orang bernyanyi itu dia mengeluarkan apa? Suara. Jadi ini adalah orang bernyanyi mengeluarkan suara. Yang ini gambar matahari, yaitu mengeluarkan cahaya. Nah, dari gambar ini, apakah, guru tanya ya, apakah suara dan matahari termasuk benda? Ya atau tidak? Tidak. Benar? Ya atau tidak? Tidak. Oke, sekarang kita lihat videonya, nggih. Apakah benar cahaya matahari dan suara tidak termasuk benda? Kita lihat, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak tiga, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian masih tetap sehat, semangat, walaupun belajarnya masih di rumah. Gimana anak-anak, sudah siap untuk belajar bersama Bu Erin? Siapa yang sudah sarapan dan mandi pagi? Coba angkat tangannya. Ya, Ibu harap kalian semua sudah melakukannya. Hari ini kita akan belajar tentang benda di sekitar. Berikut tujuan pembelajarannya. Benda. Apakah kalian tahu benda itu apa? Manusia? Hewan? Tumbuhan? Apakah hanya termasuk para benda? Ayo kita cari tahu. Ternyata benda itu dibagi menjadi 2. Ada benda hidup dan ada benda mati. Tadi manusia, hewan, dan tumbuhan masuk ke dalam benda hidup. Sedangkan benda mati itu seperti meja, kursi, pulpen, dan lain-lain. Benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, warna. Coba kita amati sama-sama.
manfaatnya dapat ditimbang. Benda dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama benda apa? Hidup. Yang kedua mati. Kalau yang benda hidup contohnya apa? Manusia, hewan, tumbuhan. Kalau benda mati apa saja contohnya? Meja, kursi. Nah sekarang, apakah cahaya termasuk benda? Tadi kalian sudah menjawab bahwa cahaya bukan termasuk benda. Kenapa? Karena cahaya dan panas tidak dapat ditimbang dan tidak menempati ruang. Ada yang bisa mengukur suara? Ada yang bisa menimbang berat dari suara? Tidak ya, itu sebabnya cahaya, panas matahari, dan suara bukan termasuk benda. Sekarang guru akan bagikan lembar kerja. Kalian harus diskusikan bersama teman kelompoknya ya. Lingkari mana yang termasuk benda dan mana yang bukan benda. Silakan dikerjakan, oke? Guru kasih waktu 10 menit. Nah, ini dulu dikerjakan, nanti silakan. Ini duluan, oke? Tulis nama kelompoknya. Temannya. Nah, lingkari mana dia yang benda, mana yang bukan benda, oke? Lingkari yang benda ya. Bacakan hasil diskusinya ya. Mulai dari kelompok 1 ya. Maju ke depan. Bacakan dulu dengan suara yang lantang mana yang bukan termasuk benda dari lembar kerja di sana. Ayo maju ke depan. Sider. Nah, yang lain coba disimak jawabannya ya. Baik, halo, perhatikan kelompok 1. Silakan bacakan hasil diskusinya. Oke, yang bukan termasuk benda. panas api unggun, cahaya lampu, suara, Iya, yang bukan termasuk benda menurut kelompok 1 adalah panas api unggun, cahaya
menempati ruang dan mempunyai massa. Itu syaratnya yang pertama, yaitu benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan massa. Perhatikan, yang bukan termasuk benda. Sebelumnya Bu Guru sudah ajarkan bahwa benda itu terbagi menjadi dua. Ada benda hidup dan ada benda mati. Contoh benda hidup apa saja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi itu termasuk benda. Yang bukan benda contohnya adalah apa? Yang bukan benda contohnya adalah api, cahaya, suara. Perhatikan. Kelompok 1, jawab apa tadi? Panas, api unggun, cahaya lampu, suara edan malam. Panas, api, unggun. Kemudian Cahaya lampu, cahaya, lampu. Bagus. Jadi ini suara, nggih. Ini bukanlah benda. Kenapa? Karena yang tiga ini tidak bisa diukur dan tidak menempati ruang. Oke. Jadi selain itu dia termasuk benda. Paham? paham. Baik. Setelah kalian bisa menyebutkan mana yang bukan benda dan mana yang termasuk benda, mana benda hidup dan mana benda mati, sekarang perhatikan ke depan. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Yang pertama dari apa? Ukuran. Yang kedua dari bentuk. Kemudian warna. Oke, sekarang perhatikan lagi. Nah, kira-kira ini gambar apa? Apa ini? Lemari. Nah, kira-kira mana yang paling tinggi dari empat gambar ini? Kemudian mana lagi? Itu masa lebih besar. Ya bisa. Jadi ada benda yang pendek, ada juga ukuran benda yang panjang. Nah, selanjutnya benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk. Sekarang ini bentuknya apa? Ini gambar apa? Bola. Bentuknya bagaimana bola? Bola. Gitu. Kemudian ini apa? Bagaimana bentuk jamnya di sini? Ya. Kemudian ini apa ini? Catur. Bagaimana bentuknya? Pintar. Kemudian ini? Ya, foto. Bagaimana bentuknya? Ya, persegi. Jadi ini adalah contohnya, oke? Selanjutnya, benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan warna. Ada yang warna merah, ungu, biru, orange. Nah, ini contohnya apa ini? Ini gambar apa? Gambar apa? Pensil. Warnanya apa? Coba lihat pensilnya masing-masing. Warnanya apa? Biru. Kemudian apa lagi? Hijau. Dan juga LKPD kedua. Di sini kalian klasifikasikan benda. Yang pertama dari jenisnya, nggih. Di sini ada contoh, ada benda hidup. Jenis yang lain bagaimana? Kemudian sifat fisiknya, dari ukuran, apalagi. Kemudian ciri-ciri dari benda itu apa? Yang pertama mempunyai massa, yang kedua apa? Didiskusikan. Silakan sambil membaca juga di buku masing-masing, oke? Silakan.
Baiklah, sekarang Bu Guru minta 5 orang untuk maju ke depan. 5 siswa maju ke depan. Silakan. 1, 2, 3. Cepat-cepat. 4, 5. Iya. Bagus. Nih. Sekarang teman-teman yang sedang maju, urutkan temannya. Siapa dari yang paling tinggi sampai ke yang paling pendek? Urutkan temannya yuk. Yang mana yang paling tinggi? Iya. Iya paling tinggi. Kemudian siapa? Siapa? Ayo. Iya, lanjut. Kemudian siapa? Ada. Kemudian siapa yang paling tinggi? Bisa kan? Nah, perhatikan. Kenapa? Bagaimana caranya kita tahu dia paling tinggi? Tentunya kita membutuhkan alat ukur. Alat ukur apa? Alat ukur panjang atau timbangan juga bisa ya. Silakan duduk. Nah, apa saja alat ukur? Halo, apa saja alat ukur yang kalian ketahui? Garis. Apa lagi? Alat ukur yang kalian ketahui. Apa ukur tinggi? Penggaris, timbangan. Bagus. Apa lagi? Meteran. Bagus, pintar. Jadi alat-alat ukur yang kita ketahui ada namanya meteran. Perhatikan ke depan kalau Abi. Perhatikan ke depan. Alat ukur yang pertama ada namanya meteran roll. Pernah lihat alat ukur yang ini? Di mana ayo? Di mana sering kalian lihat? Di mana? Di mana? Dekat orang bekerja, tempat orang bekerja. Ya biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Kalau misalnya orang buat rumah, biasanya menggunakan meteran roll. Oke, bagus. Yang kedua ada namanya meteran pita. Di mana digunakan meteran pita? Orang menjahit, pintar. Kemudian ada namanya meteran saku. Digunakan di mana? Tukang kayu. Kalau membuat gerobak, membuat meja, kita menggunakan meteran saku. Jadi yang pilar. Oke. Kemudian ada namanya penggaris. Penggaris biasanya digunakan oleh siapa? Pelajar atau siswa untuk mengukur buku, pensil, dan apa lagi? Penghapus. Itu semuanya bisa diukur dengan penggaris. Nah, kita lagi. Lantas, bagaimana cara kita mengukur? Perhatikan ke depan. Kemarin, nanti Bu Guru akan suruh kalian untuk mengukur benda-benda. Oke. Perhatikan bagaimana cara mengukur. Letakkan ujung benda yang akan diukur, contohnya di sini penggaris, lalu himpitkan dengan titik 0. Ini penggaris, ada titik 0-nya. Lalu perhatikan ujung benda yang lain. Nah, ujung benda tersebut menunjukkan skala. Oke, jadi yang pertama, misalkan kalian mengukur penghapus, letakkan benda tersebut di titik 0. Kemudian lihat panjangnya di skala berapa dia berhenti. Itu cara mengukurnya. Oke. Sekarang silahkan temukan 5 benda yang akan kalian ukur menggunakan penggaris. Oke. Buku, pensil, apalagi? Iya, itu bisa kalian gunakan. Oke. Silahkan. Guru kasih waktu 5 menit, temukan benda yang akan kalian ukur menggunakan penggaris. Oke. Untuk kalian ukur.
Nomor 1 misalkan buku. Ukur berapa panjang bukunya, oke? Nomor 2 misalkan kalian punya pensil. Ukur berapa panjang pensilnya? 5 benda. Diskusikan dengan teman. Sudah jadi? Oke, seperti biasa maju ke depan, bacakan dulu hasil pengukuran benda yang kalian temukan. Ya? Kelompok 1 sudah selesai. Ya, sudah. Baik, silakan. Kelompok 3 sudah selesai. Belum? Kita tunggu kelompok 3 dulu ya. Ada kesulitan kelompok 3. Kelompok yang sudah jadi angkat tangan. Bagus. Sekarang coba maju kelompok 3. Bacakan dulu hasil pengukuran benda-bendanya. Sudah terbuka. Usahakan suaranya. Buku 20 cm. Kemudian pulpen. Iya. Berapa benda yang berhasil diukur kelompok 3? 4. Sekarang kelompok 1 coba. Maju ke depan. Bacakan hasil pengukurannya. Hebat, kelompok 1 berhasil mengukur 5 benda. Kelompok 2 coba maju. Berapa benda yang berhasil diukur? Ya. Tip X 3 cm. Kemudian apa lagi? 4. Tempat. 11 cm. Bagus, 5 benda juga. Sudah bisa bagaimana cara melakukan pengukuran? Ada yang belum paham bagaimana cara melakukan pengukuran? Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Jadi cara melakukan pengukuran adalah pertama tempatkan benda tersebut di titik 0. Kemudian lihat ujung bendanya di titik berapa dia berhenti, itu menunjukkan skala. Baik, untuk mengetahui pemahaman kalian, Bu Guru akan melakukan evaluasi pembelajaran. Oke? Tapi sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu, benda-benda terbagi menjadi berapa? Berapa? 2. Ada benda hidup, benda mati. Benda-benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisik benda. Yang pertama berdasarkan ukuran, yang kedua berdasarkan bentuk, yang ketiga berdasarkan warna. Baik, sekarang Bu Guru bagikan lembar evaluasi untuk melihat sejauh mana kalian memahami pembelajaran yang telah Bu Guru ajarkan untuk hari ini. Dikerjakan sendiri-sendiri, nggak boleh kerjasama. Ini tadi, mana yang benar ini tadi? Oke, ada di sini. Ini kadang-kadang di 10 nomor, silakan ditarik. Mana jawaban yang kalian tepat?
bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang atau tidak senang? Terus, apakah ada yang merasa kesulitan? Selama belajar? Terus, ada yang belum kalian pahami dari materi? Iya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang benda. Benda apa? Benda hidup dan benda mati. Kemudian sifat fisik benda. Bisa dikelompokkan menjadi berapa? 2 atau 3? Coba sebutkan berdasarkan bentuk, terus kemudian apa lagi? Ukuran dan warna. Dan yang ketiga kita sudah belajar tentang bagaimana melakukan pengukuran satuan dengan satuan apa? Panjang, sentimeter. Kita sudah melakukan pengukuran dan mengenal alat-alat ukur. Contohnya apa tadi? Alat ukur yang kalian ketahui? Alat ukurnya penggaris, ada juga meteran pita. Kemudian apa lagi? Roll pinter. Baik. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Bu Guru minta perwakilan dari siswa untuk memimpin doa. Ayo coba sih. Ke depan ya. Pakai maskernya nah. Nah, pimpin teman-teman. Pakai maskernya saya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Silakan duduk. Baik. Sebelum pulang, silakan rapikan buku dan kalau ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah. Oke? Rapikan buku taruh di depan. Baik. Sudah? Satu kelas dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuhu wa jannatul na'im. Ulangi, satu kelas besaran suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang paling rapi, dia yang paling pelan-pelan. Kelompok 3.